Masih informasi seputar narkoba, seorang pelajar SMA di Kota Medan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menangkap seorang oknum mahasiswa di Kota Malang yang menyimpan ganja seberat 2 kg. Dari pengakuannya, ganja itu dibeli dari seorang bandar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Maulida Nasir Nasution dengan NIM 240104008, mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum. Dan pada video ini saya akan membuat terkait video yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Khusus. Nah, pada video ini kita akan membahas terkait satu topik yang semuanya tentunya orang tahu dan sering mendengarnya, tapi masih banyak orang yang belum paham secara utuh, yaitu terkait penyalahgunaan narkoba. Yang dimana kita bakal bedah dan cari akarnya, pengertiannya itu apa, kenapa bisa masih terjadi sampai saat ini, dan contoh kasusnya seperti apa, dan dasar hukumnya bagaimana, sampai apa yang bisa kita lakukan sampai untuk mencegahnya. Langsung saja, yang pertama kita mulai dulu dari apa yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu apa itu penyalahgunaan narkoba. Jadi narkoba sendiri adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ini adalah zat-zat yang kalau dikonsumsi bisa langsung mempengaruhi susunan saraf pusat kita dan bikin seseorang itu merasa tenang, euforia, ataupun bahkan halusinasi. Dan penyalahgunaan yang ini terjadi ketika seseorang menggunakan zat-zat ini bukan untuk tujuan medis yang sah, tapi bukan atas resep dokter dan bukan dalam pengawasan medis, tapi semata-mata untuk kesenangan atau pelarian dari masalah tersebut. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimana narkotika sendiri dalam undang-undang ini menjadi terbagi 3 golongan. Golongan yang pertama ada zat yang sama sekali tidak boleh dipakai untuk terapi, sebagaimana seperti heroin, kokain, dan ganja, dan ini yang paling berbahaya. Golongan yang kedua masih bisa digunakan secara sangat terbatas untuk keperluan medis seperti morfin dan petidin. Dan yang golongan ketiga ada potensi ketergantungannya lebih rendah dan bisa digunakan dalam terapi seperti kodein. Jadi intinya di sini yang jadi masalah bukan sekedar zatnya saja. Yang jadi masalah di sini adalah ketika seseorang menggunakannya di luar kendali tanpa keperluan medis yang sah. Itu yang kita sebut sebagai penyalahgunaan narkoba. Baik, mungkin langsung saja yang kedua. Kenapa seseorang itu bisa sampai terjerumus ke penyalahgunaan narkoba? Ini yang menjadi menarik di sini, karena ternyata penyebabnya itu tidak sesederhana itu yang kita bayangkan. Yang pertama, faktor dari dalam diri sendiri. Ada orang yang sedang dalam tekanan berat, stres, akademik, masalah keluarga, rasa kesepian, dan narkoba hadir sebagai tawaran pelarian yang kelihatannya gampang. Dan yang gimana sih ini? Yang kedua ada faktor pergaulan. Ini salah satu yang paling dominan di sini. Karena mengapa? Terutama di kalangan remaja, tekanan teman sebaya itu sangat realita. Ketika kamu masuk dalam lingkungan yang sudah terbiasa memakai tekanan untuk ikut, itu susah untuk menolaknya. Dan ini sejalan dengan yang namanya teori differential association dari Edwin Shatterhand, bahwa perilaku menyimpang itu dipelajari dari lingkungan sekitar, bukan lahir dari bawaan diri kita sendiri. Dan yang ketiga di sini ada faktor keluarga, yang dimana keluarga yang tidak harmonis, kurangnya perhatian dari orang tua, atau bahkan ada anggota keluarga yang juga terlibat. Semua ini celah yang mudah untuk memasuki penyalahgunaan narkoba tersebut. Dan yang keempat di sini, mudahnya akses di era sekarang. Narkoba jenis baru bahkan beredar lewat media sosial dan dark web, terselubung atau susah dilacak, tapi mudah untuk dijangkau oleh siapapun. Jadi penyebab utama di sini bukan satu, tapi kombinasi dari berbagai faktor yang itu sekian yang menumpuk. Adapun contoh kasus dari penyalahgunaan narkoba di sini, biar makin relate dengan kehidupan kita, sekarang kita lihat beberapa contoh kasus yang nyata emang benar-benar terjadi saat ini. Yang dimana kasus yang pertama terkait peredaran sabu-sabu.
di kalangan pelajar dan mahasiswa. BNN mencatat bahwa kelompok usia 15-24 tahun adalah yang paling rentan menjadi penggunaannya. Dan ini bukan angka yang kecil, ini masalah generasi kita sendiri. Dan yang contoh kasus yang kedua, yang lebih dekat dengan kita di sini, penyelundupan narkoba lintas batas melalui jalur laut di wilayah Sumatera dan Aceh. Aceh sendiri menjadi salah satu pintu masuk jaringan narkoba internasional, dan ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum sampai sekarang. Dan kasus-kasus ini membuktikan satu hal, yang dimana penyalahgunaan narkoba bukan lagi sekedar masalah personal, ini sudah menjadi kejahatan terorganisir yang berdampak langsung pada keamanan nasional kita sendiri. Dan sekarang kita masuk kepada bagian hukum penyalahgunaan narkoba sendiri. Adapun ada beberapa regulasi utama yang mengatur soal narkoba di Indonesia. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan di sini adalah undang-undang pokoknya mengatur dari klasifikasi, larangan produksi, dan peredaran sampai sanksi pidananya. Dan sanksinya tidak main-main di sini, karena untuk pengedar dan bandar ancamannya bisa sampai hukuman mati berdasarkan pasal 114 dan pasal 119. Dan yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, mengatur zat-zat yang tidak masuk kategori narkotika tapi tetap berbahaya dan berpotensi disalahgunakan, seperti beberapa jenis obat-obatan tertentu. Dan pasal hukum yang ketiga, dari perspektif hukum Islam sendiri, ini relevan banget dengan program studi kita. Penyalahgunaan narkoba kita mengkiaskan dengan haramnya khamar berdasarkan Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90, dan dalam maqasid syariah sendiri ada hifzil al-aql, yaitu menjaga akal adalah salah satu dari 5 tujuan pokok syariat yang wajib dilindungi, dan merusaknya dalam bentuk apapun jelas bertentangan dengan syariat Islam. Dan pasal yang keempat terkait instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional B4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Ini adalah bentuk komitmen negara untuk melawan narkoba secara serius dan terstruktur. Dan kalau kita melihat dari segi edukasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba sendiri, bagian terakhir ini menurut saya yang paling penting dari semuanya itu, yang dimana soal edukasi dan pencegahannya. Karena hukum seketat apapun hukum itu, kalau kesadaran masyarakat masih rendah, dan masalah ini tidak akan selesai. Adapun pencegahan yang pertama atau edukasi yang pertama, seperti edukasi sejak ini, pemahaman tentang bahaya narkoba harus ditanamkan dari keluarga dan sekolah. Bukan hanya soal larangannya, tapi dampak nyatanya terhadap otak ataupun tubuh dan masa depan kita. Dan penyebab yang kedua, penguatan nilai agama di Aceh khususnya. Nilai keislaman adalah benteng pertama ketika seseorang sadar bahwa merusak akal itu haram, dan itu menjadi pokok rem utama yang kuat dari hal dalam diri sendiri. Dan penyebab yang ketiga ada rehabilitasi. Bukan hanya hukuman, penggunaan narkoba seringkali adalah korban sebelum akhirnya menjadi pelaku. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah membuka ruang untuk rehabilitasi, dan ini perlu dioptimalkan agar rantai ketergantungan benar-benar bisa diputus saat ini. Dan penyebab yang keempat, peran kita sebagai mahasiswa, kita bukan hanya penonton edukasi teman sebaya, diskusi terbuka di kampus, beranian melaporkan jika ada indikasi peredaran di sekitar kita, itu semua adalah bentuk kontribusi nyata yang bisa dimulai dari sekarang. Baik, mungkin sampai di sini. Warahmatullahi wabarakatuh.